Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK YIN Ponorogo 2020. Baik, senang sekali kawan-kawan mahasiswa yang saat ini menyimak siaran kita di akun official YouTube YIN Ponorogo dan yang hadir di studio. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kita bersama dengan Dema dan juga Sema YIN Ponorogo. Tepuk tangan lagi boleh. Ya, bagian tak kalah penting dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi selain menempuh akademik juga adalah bagaimana menempuh hal-hal yang lain termasuk berorganisasi, karena ini bagian elemen yang penting untuk menunjang teman-teman semuanya berhasil, tidak hanya sisi akademik tapi juga potensi diri yang bisa digali ketika bergabung dalam organisasi. Oke, baik, kita bersama dengan Dema dan juga Sema YIN Ponorogo. Kalau Dema mungkin teman-teman sering mendengar BEM ya. Kalau di YIN adalah Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan kita bersama dengan juga Senat Mahasiswa. Apa sih sebetulnya Dema dan juga Sema? Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum. Kita akan ngulik lebih jauh apa programnya dan kemudian bagaimana kiprahnya selama di kampus. Nanti adik-adik juga ikut terlibat di dalamnya. Nanti kita akan langsung berbincang bersama dengan Presiden Mahasiswa atau Ketua Dema dan juga Senat Mahasiswa. Tapi sebelumnya kita minta tepuk tangan dulu untuk penyemangat sore hari ini. Lagi yang lebih meriah. Saya cukup tergelitik ketika membaca tema pada PBAK kali ini, yaitu meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, dan profesional. Tentu ini bukan tema sembarangan, tema yang luar biasa. Dengan diharapkan dengan tema ini teman-teman bisa menghayati dan tentu apa yang menjadi tujuan, visi misi dapat tercapai. Baik kawan-kawan, tanpa berlama-lama kita akan langsung berkenalan dengan Dema dan juga Sema. Yang pertama saya sapa Ketua Senat Mahasiswa Institut, ada Mas Genta Firman ya, Al-Aziz. Assalamualaikum Mas Genta. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, Mas Genta juga tidak sendirian, ini di sebelahnya langsung juga saya sapa ada Mas Awal Setiawan ya, Sekretaris dari Sema. Assalamualaikum Mas Awal. Waalaikumsalam Mas Yusron. Kabar baik ya? Oke, dan di sebelah saya ada Ketua Dema atau Presiden Mahasiswa Mas Ahmad Damar Samlani. Mas Damar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, bersama Mas Damar ada Mas Ma'ruf dari Wakil Ketua dari Dema. Assalamualaikum Mas Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di depan, paling depan di bangku deretan audiens juga bergabung. Saya sapa ada dari Dema dulu mungkin ya. Dari Dema ada Mbak Sarah Saniatur Rohmah ya, Bendahara dari Dema. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Mbak Sarah? Alhamdulillah. Oke, di sebelah Mbak Sarah ini juga ada di bagian depan ada Mas Adim ya. Mas Adim Al-Mustafa, Sekretaris Dema. Assalamualaikum Mas Adim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling ujung ada Mbak Lia Rahayu Ratna Sari, betul ya, dari Bendahara Sema YIN Ponorogo. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi teman-teman di rumah diingat-ingat nanti kalau sudah datang ke kampus, beliau-beliau ini adalah yang memimpin di Republik Mahasiswa ya. Ada Dema, ada Sema, ada Mas Damar, ada Mas Genta dan teman-teman semuanya yang nanti akan bersama-sama kita berproses ya, berorganisasi di kampus tercinta YIN Ponorogo. Baik, sebetulnya tadi aku agak tergelitik ketika membaca meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan profesional. Ada yang mau menjawab mengapa kemudian menentukan tema ini? Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusron. Sebelumnya salam hormat untuk seluruh mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kami ucapkan selamat datang di kampus kita tercinta YIN Ponorogo. Sebelumnya biasanya kita mengucapkan salam dulu. Ketika di sini ada teman-teman juga, artinya ketika saya mengucapkan hidup mahasiswa, silakan dijawab hidup itu ya. Mungkin bisa dicoba dulu Mas Yusron. Silakan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
Baik, terima kasih. Bisa tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya seperti apa yang dikenalkan oleh Mas Yusron tadi, yaitu Damar, biasa dipanggil Damar. Saya asli dari Ponorogo, Mas. Ketika ditanya mengenai tema, ya kemungkinan ini adalah bahasan dari teman-teman Dema dan juga Senat Mahasiswa yang kiranya memang PBAK adalah kegiatan pengenalan dari akademik dan juga kemahasiswaan yang tidak lepas dari konteks kemahasiswaan. Artinya dalam segi apapun kita juga harus ikut andil di wilayah situ. Pun dengan tema yang sudah kita buat, yaitu meneguhkan spirit gerakan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, profesional. Artinya kita banyak menemukan beberapa poin mengenai moral, budaya, nalar berpikir pada mahasiswa hari ini, yang memang itu menjadi problem kita hari ini terhadap mahasiswa-mahasiswa hari ini. Bedakan dengan mahasiswa-mahasiswa yang kiranya mungkin dulu sebelum memasuki periode seperti ini, kiranya dari mahasiswa itu banyak sekali yang memang kritis dalam membahas mengenai isu-isu kenegaraan hari ini. Maka dari itu di sini kita ingin mengkaji mengenai membahas dan juga membahas mengenai bagaimana ideologi kebangsaan itu tetap teguh dalam diri kita. Artinya dalam membentuk, untuk apa? Dalam membentuk 3 poin. Kita tetap tidak melupakan konteks Institut Agama Islam. Institut Agama Islam yang memang menjadi kampus kita tercinta saat ini. Maka dari itu konteks bertakwa yang memang berketuhanan itu tetap kita masukkan. Berintelektual yang memang itu sudah semestinya mahasiswa dan profesional. Arti profesional ini adalah mahasiswa harus siap ditempatkan dimanapun. Karena kita adalah ujung tombak dari masyarakat. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Mungkin bisa ditambahi dari Mas Ma'ruf atau? Monggo, kita saling ini melengkapi saja. Mungkin sedikit menambahi apa yang dituturkan oleh sahabat Damar terkait kenapa kita mengambil tema tersebut. Bahwasannya hal yang paling fundamental hari ini kita melihat kondisi bagaimana bangsa kita bertumbuh dengan serangan-serangan dari luar. Ideologi kebangsaan kita seakan-akan kita digembur habis-habisan. Generasi muda seakan-akan mulai hilang akan dirinya sendiri. Pembahasan kita kemarin menemukan sebuah pembahasan yang fundamental, yaitu terkait entitas diri, entitas bangsa Indonesia itu sendiri. Maka sekiranya bahwasannya hari ini penting untuk ditanamkan kembali, untuk disirami kembali, untuk ditumbuhkan kembali. Agar apa? Agar bahwasanya bangsa ini tidak hilang secara jati diri, bukan secara negara, tapi secara kepribadian bangsanya. Yang itu juga merupakan semangat yang akan dijunjung oleh teman-teman dalam melaksanakan organisasi mahasiswa, khususnya di Skupan Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Mas Yusron. Oke, cukup menarik ya, karena bagaimanapun NKRI kebangsaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan ya. Beragama tapi juga berbangsa dan juga bernegara. Semangat beragama harus berseiring dengan semangat berbangsa dan bernegara, begitu ya. Jadi tema yang sangat bagus, meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, karena kita ada di kampus IAIN Ponorogo yang berintelektual dan juga profesional. Tepuk tangan untuk tema yang sangat menarik ya. Ini tema dalam PBAK 2020, tema yang disuguhkan kepada teman-teman semuanya, jadi harus dihayati selama mengikuti proses PBAK. Tentu ini akan menjadi acuan, menjadi haluan bagaimana kemudian akan menjadi mahasiswa selama 4 tahun ke depan. Oke, itu sekilas mengenai tema yang harus saya tanyakan kepada yang bersangkutan, karena memang ini kita sedang melakukan PBAK, jadi kita harus memahami betul tema yang telah kita ambil bersama-sama. Oke, saya ke Mas Sema ya, ke Mas Genta Firman. Bisa dikenalkan juga mungkin organisasi Senat Mahasiswa, apa itu Sema. Saya mau usikan sebagai mahasiswa baru ya, yang mungkin tidak tahu apa-apa, karena dunia pendidikan di bangku SLTA pasti akan sangat berbeda dengan perguruan tinggi. Silakan Mas Genta. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus, Mas Yusron. Untuk Senat Mahasiswa, yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru bahwasanya kampus disebut sebagai miniatur negara. Kenapa kok disebut sebagai miniatur negara? Karena di kampus ada pembagian kekuasaan di wilayah mahasiswa. Terkhusus untuk IAIN Ponorogo, dalam konteksnya kita menggunakan teori trias politika. Di situ ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kembali lagi terkhusus untuk di
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bahwasanya lembaga yudikatif belum bisa didirikan. Oleh sebab itu maka pembagian kekuasaan hanya ada di eksekutif, yaitu Presma atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang untuk periode ini dikepalai atau diketuai oleh Mas Damar. Sedangkan untuk Senat Mahasiswa selaku lembaga legislatif, alhamdulillah waktu kongres kemarin saya diamani oleh teman-teman untuk memimpin Senat Mahasiswa. Kemudian berdasarkan pada surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016, bahwasanya di Senat Mahasiswa atau biasa disingkat oleh SEMA itu ada beberapa wewenang atau fungsi. Yang pertama adalah terkait fungsi legislasi, di mana Senat berwenang untuk mengamandemen, merumuskan, merancang undang-undang di Sekupan Republik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Selain itu, Senat Mahasiswa juga berwenang untuk mengaspirasikan suara-suara dari mahasiswa-mahasiswa kepada pihak kampus. Bisa dianalogikan atau diibaratkan bahwasanya Senat Mahasiswa adalah jembatan antara mahasiswa itu sendiri dan juga pihak kampus, seperti itu. Selain itu di Senat Mahasiswa juga ada fungsi budgeting. Fungsi budgeting di sini dikenal sebagai fungsi pengontrol anggaran, di mana seluruh organisasi mahasiswa intrakampus kasarannya atau biasanya disebut yang mengatur terkait anggaran, yang mengontrol terkait anggarannya adalah dari pihak Senat Mahasiswa. Jadi setiap akan melakukan kegiatan di awal periode, maka perizinan ataupun pengajuannya terlebih dahulu harus melalui tangan dari Senat Mahasiswa, baru kemudian bisa diajukan ke pihak kampus. Mungkin sedikit dari saya, Mas Yusron. Oke, jadi ini kalau analoginya atau perumpamaannya kawan-kawan, kampus itu seperti miniatur negara. Jadi kalau Mas Genta ini sebagai DPR ya, ketua DPR-nya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, hingga kemudian fungsi budgeting ya, yang di situ nanti juga sebagai fungsi menjembatani aspirasi. Kan namanya wakil ya. Jadi kalau legislatif itu wakil. Nah, wakil teman-teman semuanya ya di SEMA ini. Nanti apapun yang berkaitan dengan aspirasi mahasiswa ini bisa disampaikan di teman-teman SEMA. Seperti itu ya, Mas Genta. Mungkin dari SEMA juga Mas awal ya, ada penambahan atau penekanan melengkapi yang disampaikan oleh Mas Genta, silakan. Oke, baik. Sedikit saja, karena tadi sudah dijelaskan, sudah lengkap oleh Pak Ketua SEMA, Mas Genta, bahwasanya di sini kami dituntut menerima perubahan yang cenderung cepat, terutama di masa pandemi seperti ini. Dan kita sendiri pun juga harus menerima itu. Kita anggap bahwasanya itu sebuah tantangan agar apa? Agar nanti kita tetap agar terus berjalan itu dengan inovasi dan kreativitas. Nah, mungkin itu untuk teman-teman dan di kami sendiri kurang lebih bagaimana nanti berorganisasi seperti itu, Bapak. Mas Yusron ya. Oke, terima kasih Mas Awal ya. Saya ke Dema kalau gitu, Mas Damar. Apa sih program ataupun Dema itu ngapain aja gitu? Kalau teman-teman ingin tahu kerjaannya apa aja, fungsinya juga seperti apa begitu. Baik, terima kasih. Terkait Dewan Eksekutif Mahasiswa ya. Jadi secara umum itu bisa dikatakan sebagai pelaksana kegiatan, Mas. Jadi konteks kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa ditampung mengenai minat bakat dari mahasiswa secara umum, khususnya mahasiswa YIN Ponorogo, karena kita di tataran institut, itu bisa kita naungi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan. Program-program yang kita tawarkan mungkin bisa meliputi festival ataupun seminar ataupun workshop. Jadi namun yang memang kita lihat mengenai kondisi hari ini, kampus pun juga mungkin masih kebingungan mengenai konteks pembelajaran yang memang tepat itu seperti apa, dan bertatap muka pun kita juga dibatasi dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin kita sebagai eksekutif mahasiswa yang memang tugasnya sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh Senat Mahasiswa dan juga dalam bentuk kegiatan itu mungkin agak kebingungan di wilayah situ. Cuma insya Allah dengan memang banyaknya aspirasi ataupun semangat
dari teman-teman khususnya mahasiswa Yayan Ponorogo kiranya bisa tetap kita laksanakan dengan efisien dan juga efektif di tengah pandemi seperti ini. Oke, dengan adaptasi kebiasaan baru juga ya, Siap, seperti itu. Memang berat masih dalam suasana pandemi. Mas Ma'ruf mungkin ada penambahan atau penekanan dari Mas Damar, silakan. Ya Bung, terima kasih ya. Terkait Dema sendiri sebagai pelaksana dari kebijakan yang ada di Republik Mahasiswa YIN, itu kita tidak hanya berbicara terkait sesuatu hal yang itu nanti akan bersifat hura-hura atau justru dari mahasiswa itu membudayakan sesuatu budaya yang egosentris, kemudian hedonis dan sebagainya. Nah, dan itulah fungsi kami dengan kawan-kawan SEMA juga, kita bersinergi dengan kawan-kawan UKM serta Ormawa di bawah kita untuk mengawal secara pengetahuan juga secara gerakan dari mahasiswa terkait dengan isu-isu yang berbau kenegaraan, kemudian berbau sosial masyarakat, kemudian untuk mengawal ataupun mengembangkan potensi dari kawan-kawan mahasiswa itu sendiri melalui kegiatan. Kayak misal gini Bung ya, kemarin kita itu kan rame terkait RUU PKS, terkait RUU HIP, Omnibus Law dan sebagainya. Dan itu fungsi dari kawan-kawan yang di sini, baik Dema maupun SEMA, secara pengetahuan maupun secara gerakan, itu memiliki tanggung jawab besar juga untuk tetap menjaga identitas mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Dan nanti mungkin akan kita tambahkan kembali terkait bagaimana kita melaksanakan hal-hal tersebut. Itu Bung. Oke, menarik karena mahasiswa ini memang motor penggerak ya agen perubahan. Kita tahu ketika peralihan era Orde Baru ke reformasi juga teman-teman mahasiswa yang berhasil yang melakukan itu semuanya. Makanya kan kalau kemahasiswaan pergerakan ini menjadi hal yang tidak menjadi perhatian, ya akan sayang dipertanyakan juga kemahasiswaannya seperti apa ya. Kan sudah berbeda antara siswa dan mahasiswa menggelar menerima gelar maha, tentu ini kan ada konsekuensi yang juga harus ditanggung daripada hanya sekedar siswa. Oke, menarik dari yang disampaikan teman-teman tadi, tapi kan mohon maaf tidak semua mahasiswa sadar dia tuh mahasiswa gitu ya. Nah, bagaimana memberikan penyadaran agar ketika nanti menempuh pendidikan tidak hanya berkutat pada hal-hal akademis, walaupun itu penting ya, itu bukan kita nafikan, tetapi hal-hal lain seperti berorganisasi, aktif, peduli dan segala macam ini menjadi hal yang harus menjadi apa ya, pertimbangan juga teman-teman mahasiswa. Silakan Mas Damar juga mungkin. Mungkin saya mengulas dulu yang tadi. Jadi Oke, ketika ditanya mengenai Dewan Eksekutif Mahasiswa, jadi di dalam kalau di Senat tadi mungkin mengenai controlling budgeting aspirasi sudah dibahas mengenai komisinya ya. Jadi kalau di Dema mengenai Dema Institute yang memang secara notabene itu adalah lembaga eksekutif, ada konteksnya adalah presiden. Jadi di bawahnya adalah ada menteri. Nah, kalau di dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa itu ada 6 menteri untuk kita, untuk kepengurusan kali ini. Oke, menterinya apa saja itu Mas? Yang pertama mengenai Kementerian Dalam Negeri, terus Kominfo, terus ada Kementerian Luar Negeri yang memang bertugas mengenai menjembatani kampus dengan mungkin kampus lain dalam konteks mahasiswa Ormawa. Terus ada Kemendikbud, Pendidikan dan Budaya, juga Kemenhan, Pertahanan, dan juga ada Kementerian Agama. Oke. Jadi saya harapkan di sini dari teman-teman khususnya mengenai pembahasan di situ ada tupoksi sendiri-sendiri dari setiap kementerian. Jadi saya mungkin kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan tidak terlepas dari konteks seperti itu. Namun berangkatnya dari kegiatan-kegiatan yang akan kita tawarkan kemungkinan itu juga tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh mahasiswa saat ini, seperti itu. Dan mungkin menambahi dari apa yang dikatakan oleh Mas Ma'ruf tadi, ya memang benar, kita sebagai mahasiswa dan semestinya mahasiswa itu ya kita harus menyambung lidah masyarakat, seperti itu. Ada 6 ya, saya ulangi lagi. Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, kemudian Kemenhan, Kementerian Agama, kemudian apa lagi Mas tadi? Kementerian Luar Negeri dan juga Kemendikbud ya? Kemendikbud ya. Itu sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan selama di kampus ya? Iya Mas, itu. Karena setiap kepengurusan itu kita ada pembahasan mengenai ranah gerak dari setiap kepengurusan itu seperti apa. Dan berangkat dari ranah gerak itu adalah berangkat dari permasalahan-permasalahan yang
kita tahu dan kita dapat dari mahasiswa. Seperti itu. Jadi ya saya harapkan atau kita harapkan mengenai kementerian itu ya sudah mencakupi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Seperti Oke. itu, Mas. Kembali yang tadi saya tanyakan, bagaimana kemudian menumbuhkan dan juga menyadarkan mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam keorganisasian dan juga dalam pergerakan begitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Damar. Baik, mengenai hal itu sebenarnya seperti ini, sahabat. Mengenai di kampus kita khususnya Yayan Ponorogo itu banyak sekali wadah mengenai bagaimana kita mengembangkan minat bakat dan juga mungkin skill kita di ranah public speaking, di ranah mungkin budaya, itu sudah ada semuanya. Pemikiran itu sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana mahasiswa itu memang memanfaatkan wadah-wadah di situ dan juga memang berkembang di situ. Nah, mungkin memang tugas yang sedikit berat dan memang itu menjadi permasalahan di setiap kepengurusan itu adalah bagaimana kita meningkatkan minat mahasiswa di ranah berorganisasi. Nah, kita pribadi pun berempat ini dan juga ada dari SEMA dan juga DEMA juga, itu kita semua berorganisasi di sini. Artinya saya harapkan pasca ini ataupun PBAK, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya khususnya mahasiswa baru Yayan Ponorogo aktif berorganisasi dan silakan manfaatkan semua wadah itu. Manfaatkan betul semua wadah itu. Karena apa? Ketika kita hanya dibenturkan dengan teori-teori yang ada di kelas dan katanya mahasiswa itu adalah penyalur lidah aspirasi oleh masyarakat. Untuk apa kita berangkat di masyarakat kalau kita tidak paham mengenai sosial di masyarakat? Dan saya harapkan di situ mengenai organisasi-organisasi semuanya, mengenai pemikiran, budaya, mengenai gerakan, itu semua dibahas dalam organisasi. Jadi memang sangat penting dibahas itu. Cuma mengenai motivasi di ranah situ ya memang masih menjadi pembahasan pokok di wilayah kita khususnya. Oke, kalau melihat tren sejauh ini sebetulnya giroh atau semangat teman-teman seperti apa sih? Adakah gejala yang menggembirakan ataupun masih stagnan saja atau sudah ada gejala signifikan untuk ke arah situ? Kalau kita melihatnya hari ini mungkin bisa dikatakan musiman, Mas. Musiman ya? Bisa dikatakan musiman. Okay. Karena ketika ada pembahasan dan itu berbicara mengenai kepentingan bersama, itu mungkin masih beberapa mahasiswa yang semangat di wilayah situ. Cuma ketika memang secara mood mood diri itu memang itu aku dibutuhkan di situ. Aku memang butuh di wilayah situ. Itu mungkin bisa saya katakan musiman. Karena terkadang seharusnya kita sudah turun tapi kok belum ada pembahasan gitu loh. Oke, baik. Saya ke SEMA kalau gitu Mas Genta gitu. Sama kurang lebih sih. Bagaimana ini teman-teman di SEMA DEMA memberikan spirit ya, memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa yang masih baru ini, karena tentu kehidupan di KOSIS akan berbeda jauh sekali dengan di kampus SEMA dan juga DEMA. Dari saya ya untuk ini bahwasannya yang pertama-tama itu berasal dari diri mahasiswa itu sendiri, bahwasannya harus ditanamkan dalam hati untuk merubah niatnya yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita ke Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah untuk mencari ilmu. Sekali lagi saya tekankan untuk mencari ilmu. Maka dalam mencari ilmu itu ada banyak sekali jalan. Salah satunya adalah dengan berorganisasi. Di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo itu sendiri banyak sekali organisasi di kampus, di dalam kampus maupun di luar kampus. Kita di jajaran kepengurusan Republik Mahasiswa biasanya menyebut intra dan ekstra. Organisasi intra bisa dikatakan HMJ, SEMA, DEMA, dan UKM. Sedangkan di ekstra itu ada banyak sekali organisasi ekstra kampus. Terkhusus untuk saya sendiri dan teman-teman di depan, bahwasannya kami semua juga berproses di organisasi ekstra, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di situ kami diajarkan untuk memahami teori-teori sosial, untuk memahami kemauan rakyat itu sendiri. Kami tidak hanya diajarkan bagaimana teori-teori itu di buku, tapi kami diajarkan bagaimana kita juga menjadi rakyat itu sendiri. Kita menjadi orang-orang yang seakan-akan kita memang ditindas, padahal kenyataannya memang iya. Iya ya. Kita diajarkan untuk selalu melihat apa yang rakyat butuhkan. Maka di situ kita diajarkan
untuk benar-benar menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Lalu selanjutnya untuk intrakampus, untuk organisasi intrakampus, di sini kita juga berproses, tapi proses bagaimana kita mengembangkan skill kita di wilayah intra itu sendiri. Banyak sekali pilihan jika untuk mengembangkan skill, bisa ke UKM, ada juga ke HMC, ke SEMA maupun ke DEMA. Lalu mengenai berbicara membangkitkan kekritisan mahasiswa, sebenarnya bagi saya pribadi Mas, itu tanggung jawab bersama. Bukan cuma tanggung jawab mahasiswa yang hari ini duduk sebagai pengurus di Republik Mahasiswa, tapi juga segenap sivitas akademik dalam artian dosen dan jajaran birokrat itu sendiri. Karena setahu saya di kampus itu harusnya melakukan pendidikan orang dewasa, bukan lagi pendidikan anak-anak yang selama ini kita terima di sekolah-sekolah sebelum beranjak ke kampus. Pendidikan orang dewasa ranahnya adalah kita mengembangkan pemikiran kita sendiri. Kita diberi wadah untuk bermanuver, mengembangkan pikiran, berimajinasi asalkan kita dapat mempertanggungjawabkannya. Mungkin dari saya sekian, akan ditambahkan oleh sahabat Awal. Oke, silakan Mas Awal menambahi dari yang disampaikan Mas Genta. Oke, sedikit. Kalau mungkin dianalogikan begitu, antara kita teori di dalam kampus atau secara kelas teori, dan kemudian kita di depan ini sebagai orang yang berorganisasi, artinya secara prakteknya diakumulasikan. Mungkin kalau di kampus di dalam kelas mungkin tidak lebih dari 30-40%. 30-40% saja ya. Saya kira seperti itu. Nah, maka perlu pentingnya kita belajar juga bersosial seperti apa yang disampaikan oleh Mas Damar tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau itu 30-40%, yang 70% berarti di luar ya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, itu tadi alasan ya, nawaitu, filosofinya kenapa kita harus berorganisasi sudah dijelaskan panjang lebar. Saat ini kita akan berbicara lebih teknis lagi. Kalau sebelum saya bertanya soal program kerja dan segala macam, kalau ingin tahu kantornya di Mas Sema itu di mana? Ini simple pertanyaannya Mas. Mungkin dijawab silakan. Nanti kalau mereka tiba-tiba ujuk-ujuk pengen tahu, pengen datang, itu di mana lokasinya? Di kampus 1 kah atau kampus 2 kah? Baik. Jadi kalau kita nyebutnya itu BEM. Kalau kantor itu biasanya disebut untuk kantor SEMA biasanya. Kalau untuk eksekutif itu biasanya BEM. Nah, BEM dari kampus untuk kampus 1 dan 2 itu sudah ada sendiri-sendiri Mas. Oke. Jadi untuk kita khususnya di ranah institut, untuk BEM DEMA dan juga kantor SEMA itu tepat di depan kampus 1. Di Pramuka ya? Iya, di Jalan Pramuka. Itu pun juga beserta sahabat-sahabat dari UKM. Itu jadi satu kita. Cuma ruangannya memang kita sendiri-sendiri. Jadi silakan dari teman-teman kiranya ataupun mau bertanya ya mampir di situ nggak apa-apa. Terbuka lebar ya. Welcome kita Mas. Welcome. Silakan. Nah, untuk kampus 2 karena memang di sini ada Feby, Fuad sama Fasa, itu BEM-nya khususnya teman-teman SEMA Fakultas, DEMA Fakultas dan juga HMJ, itu di sini insya Allah sudah ada ruangannya sendiri-sendiri. Di gedung seperti itu. Di sini. Di gedung Feby ya memang khusus Feby, di Fuad khusus Fuad dan per masing-masing ya, per fakultas masing-masing. Cuma kalau di Fatik yang memang masih di kampus 1 itu ada beberapa yang masih jadi satu dengan BEM, khususnya BEM, gedung BEM kita seperti itu. Jadi silakan dari teman-teman mampir. Oke, silakan ngopi-ngopi ya, boleh ya di sana ya. Di kantor pusatnya di kampus 1 di Jalan Pramuka. Kalau di sini sebagian sudah disiapkan di masing-masing gedung fakultas ya, seperti itu. Oke, itu sepele tapi penting teman-teman. Pengen tahu tempatnya di mana, ingin menemui Mas Damar, ingin menemui Mas Genta atau Mas Ma'ruf atau juga Mas Awal ya, atau teman-teman yang di sini juga. Kenalan dulu lah ya, nanti kalau sudah akrab nanti bisa banyak hal yang bisa diperbincangkan, bisa diobrolkan, bisa dikomunikasikan. Kalau program kerja dari DEMA dan SEMA seperti apa sih selama 1 tahun ini? Mungkin teman-teman mahasiswa baru juga ingin tahu apa konkretnya nanti yang akan dilakukan, aksi-aksinya akan seperti apa gitu. Silakan dari SEMA dulu. Terkait program kerja, bahwasannya dari SEMA itu sendiri, sekali lagi yang harus digarisbawahi bahwasannya SEMA bukan organisasi pelaksana program kerja secara eventual. Akan tetapi hampir setiap hari kita melaksanakan program kerja kita karena kita berbicara terkait aspirasi, fungsi pengawasan juga ya, advokasi dan juga controlling, budgeting di organisasi lain. Akan tetapi
untuk periode kali ini dari pihak SEMA sendiri sepakat untuk mengadakan bahwasannya rapat evaluasi 3 bulan sekali khusus untuk pengurus-pengurus Ormawa di tingkat institut. Mungkin seperti itu. Hal tersebut berfungsi bagaimana untuk menjalankan fungsi controlling kita. Selain itu di SEMA sendiri juga ada yang namanya sidang paripurna 1 dan sidang paripurna 2. Sidang paripurna 1 di situ kita membahas tentang ADART terkait program kerja, terkait rekomendasi dari undang-undang. Lalu sidang paripurna 2 kita membahas terkait untuk meminta pertanggungjawaban selama 1 periode dari seluruh lembaga di tataran institut di kampus. Mungkin dari SEMA itu, Mas. Oke, jadi lebih kepada fungsi yang disampaikan tadi ya, controlling segala macam. Secara pelaksana memang bukan ya, memang secara fungsi memang fungsi pengawasan karena DPR-nya ya seperti itu, legislatornya. Kalau begitu saya bergeser ke Mas Damar, monggo untuk program kerja dari DEMA yang telah ditetapkan sebagai pelaksana selama program 1 tahun ke depan seperti apa? Iya, jadi berbicara mengenai program, kita memang ada beberapa sih, Mas. Kita kalau berbicara di Senat tadi adalah memang bukan pelaksana di wilayah eventual, ya memang di eksekutif memang di situ. Jadi kita melaksanakan Presiden, pemerintahnya lah ya. kita melaksanakan mungkin aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Senat. Jadi salah satu memang event besar yang sudah kita buat itu adalah festival. Insya Allah kita akan tetap melaksanakan festival dengan mungkin konsep yang kita harus siap dengan segala kondisi. Cuma tetap kita siapkan dengan konteks bahwasanya kita bisa bertatap muka secara umum. Kita masih bisa bertatap muka. Cuma kalaupun memang tidak bisa dan memang harus dilaksanakan secara online, kita siap di wilayah situ. Dan juga mungkin ada juga pembahasan mengenai diskusi-diskusi mengenai isu-isu terkini. Nanti juga akan ditambahkan oleh Mas Ma'ruf dan juga insya Allah tetap akan ada seminar kebangsaan. Oke, kalau merujuk kepada kementerian yang 6 tadi, mungkin secara apa ya implementasinya akan seperti apa? Baik itu Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, itu nanti ranah geraknya akan seperti apa gitu? Ya, jadi di wilayah Kemendagri, di wilayah Kementerian Dalam Negeri itu hampir sama dengan tugas dari SEMA, yaitu mengontrol dari setiap kegiatan-kegiatan dari UKM ataupun Ormawa di wilayah institut, di wilayah RM Republik Mahasiswa. Artinya mengenai pengesahan itu tetap melalui dari Kemendagri, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa tetap di situ. Cuma tidak menutup kemungkinan dari Kementerian Dalam Negeri juga membuat sebuah event, sebuah kegiatan. Tapi secara fungsinya itu adalah mengontrol dari kegiatan-kegiatan dari Ormawa, khususnya di lingkup Republik Mahasiswa. Hampir kayak SEMA begitu ya, seperti itu. Kalau di wilayah Kominfo itu bergeraknya di wilayah media. Kita bagaimana menginfokan mengenai bagaimana kampus dan bagaimana gerakan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa khususnya di IAIN Ponorogo dan juga khususnya mahasiswa secara umum itu kita melalui dari media khususnya di Kominfo. Jadi memotret apa yang ada di dalam ya? Tidak melulu memotret tapi tetap memberitakan. Di situ. Selain itu mungkin apalagi kalau Kominfo selain media? Kalau sampai hari ini masih di wilayah media dan juga kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yaitu membangun jaringan komunikasi dengan kampus-kampus lain. Seperti itu. Jadi relasi ke luar juga ya Kominfo ya? Ada relasi di luar juga dan juga bekerjasama dengan media IAIN Ponorogo. Karena media DEMA dan juga media IAIN itu beda. Berbeda, oke. Tapi tetap kita kerjasama di wilayah situ. Oke. Ada kementerian lain nanti yang belum disampaikan, ada Kementerian Agama, ada Kemendikbud. Ya. Kalau di wilayah Kemendikbud yang memang Kementerian Pendidikan dan Budaya tidak terlepas dari konteks intelektual mahasiswa. Oke. Salah satunya tadi sudah saya katakan mengenai mungkin seminar dan juga diskusi itu akan dinaungi dan tanggung jawab penuh oleh Kemendikbud nanti. Itu program dari Kemendikbud ya? Ya, salah satunya itu. Upaya bagaimana membangun nalar kritis mahasiswa ya di situ betul sekali, ya. Mas. Oke. Seperti Yang itu. Kementerian Agama? Kalau Kementerian Agama, Apa karena ini IAIN dari Kemenak itu bukan ya? bukan. Kalau Kementerian Agama tetap kita tidak lupa mengenai konteks beragama kita. Gitu ya. Cuma ya memang ada pembahasan-pembahasan di wilayah itu dan tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan beberapa UKM. Oke. Contoh UKM UKI yang itu memang bergeraknya itu di wilayah keagamaan. Oke. Seperti itu. Jadi tidak
Dema itu tidak melulu mengenai internal Dema sendiri, tapi kita berusaha bekerjasama dengan baik intra kampus ataupun ekstra kampus secara luas seperti itu, Mas. Mungkin Jadi ditambahin. karena tadi bertakwa apapun gerakannya nggak lepas dari nafas spiritual ya, dan juga nafas religiusitas. Mas Ma'ruf ya, mungkin menekankan apa yang disampaikan Mas Damar, silakan. Iya, terkait dari Dema sendiri itu sebenarnya harus mampu menjadi sosok leading sector gitu ya. Leading sector yang memimpin ataupun menginisiasi gerakan-gerakan dari mahasiswa itu sendiri. Tadi di wilayah intelektual, keagamaan itu sudah diinfokan, dan dari Dema itu selalu bersinergi dengan kawan-kawan di UKM, di tingkat Ormawa maupun organ gerakan di wilayah luar kampus. Entah itu mereka dari unsur mahasiswa ataupun dari unsur-unsur yang lain yang itu sekiranya bisa bersinergi ya gitu. Kalau yang di luar mahasiswa biasanya bisa seperti apa Di luar mahasiswa kebetulan di Ponorogo ada banyak komunitas sastra, kemudian literasi, kemudian ada organ-organ kayak serikat buruh di Madiun kayak gitu. Jadi untuk mengembangkan dari fungsi mahasiswa sebagai penyambung aspirasi dari masyarakat, itu kita harus bisa bergerak juga secara leluasa di luar kampus gitu. Dan itu kewenangan dari Dema SMAI ya, karena institut ya, jadi punya fungsi yang lebih luas bisa keluar ya. Menarik sekali ya sebetulnya, tepuk tangan dong. Bisa punya banyak koneksi, punya banyak jaringan, tentu akan banyak ilmu dan wawasan yang kita dapatkan daripada sekedar kupu-kupu. Tadi saya dapat istilah ya, kupu-kupu itu apa sih? Jadi istilah dari kita khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa untuk yang mohon maaf dalam tanda kutip kurang berorganisasi. Meskipun saya sendiri juga tahu lah artinya mahasiswa meskipun tidak berorganisasi di dalam kampus, tapi di luar saya harapkan juga aktif di masyarakat. Nah kalau konteks kupu-kupu itu biasanya mahasiswa yang kuliah pulang. Oh gitu ya. Mungkin Ada yang kalau kita yang biasanya jarang pulang itu kura-kura, Mas. oh, apa itu kura-kura? Kuliah rapat. Oh, kura-kura sama kupu-kupu ya, tepuk tangan. Biasanya gitu. Oke, dan di sesi ini kawan-kawan kita akan memberikan feedback kepada para mahasiswa yang hadir di forum ini. Silakan yang mau bertanya, saya kasih 2-3 kesempatan ya. Kita awali dari yang ujung sana dulu. Silakan yang mau tanya tunjuk tangan. Oke, dengan siapa, sebut nama, jurusan dan pertanyaannya. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samratul Farida Agustina Wulandari dari Perbankan Syariah. Mau tanya, bagaimana berorganisasi di tengah pandemi seperti ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, jelas ya. Thank you. Siapa tadi namanya? Wulan. Mbak Wulan ya. Langsung dikomentari kalau gitu ya. Nanti baru kita bergeser ke penanya berikutnya. Teman-teman yang ada di depan silakan. Bergantian. Sangat bagus dari teman-teman mahasiswa baru. Tadi pertanyaannya bagaimana berorganisasi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Jadi kalaupun kita juga berorganisasi dan dari awal kita juga sudah berorganisasi dan sangat gimana ya? Ya apapun resiko tapi tetap menggunakan dengan protokol kesehatan itu wajib digunakan, tapi tetap loyalitas kepada organisasi. Saya rasa itu bisa menjadi proses ataupun pengembangan diri dari setiap mahasiswa. Seperti itu, mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Muhammad Adim ya, sekretaris dari Dema. Intinya kalau sudah ada niat yang kuat apapun bisa dilakukan ya, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Sekarang juga banyak media yang bisa digunakan ya, ada aplikasi dan segala macam, begitu ya teman-teman ya. Jadi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih penanya dari Mbak Wulan tadi. Selanjutnya, oh yang depan silakan. Sebut nama, jurusan dan pertanyaannya. Boleh pinjam mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Amril Huda dari jurusan Ekonomi Syariah. Bagaimana cara SEMA atau Dema bekerja sama dengan kampus lain dan apa saja bidangnya?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menarik. Monggo. Langsung yang di depan aja menjawab. Lintas kampus, Mas. Seperti apa nanti? Siap. Jadi mengenai pembahasan atau bekerja sama dengan lintas kampus, alhamdulillah saya rasa setiap HMC, setiap Ormawa ya, mulai dari HMC, SEMA, DEMA fakultas ataupun SEMA, DEMA institut punya forum secara global, secara luas, baik dengan kampus umum ataupun dengan kampus secara keagamaan semuanya. Jadi kalau di DEMA itu insya Allah kita ada BEMNUS, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara, itu ada banyak sekali kampus dan kita kerjasama di wilayah situ. Cuma terkait kepengurusan memang masih dipegang oleh pengurus DEMA angkatan yang tahun lalu. Jadi secara bidang kita masih belum masuk di wilayah situ. Terus ada juga DEMA PTKIN, DEMA secara PTKIN itu kampus keagamaan, kampus Islam, itu kita juga ada forumnya. Dan benar masih sama juga terkait kepengurusan masih dipegang oleh kepengurusan DEMA tahun lalu, karena secara periodisasi kita masih beda baik di IAIN ataupun dalam forum di situ. Jadi itu terkait bagaimana kita menjalin kerjasama dengan kampus-kampus luar. Tapi konteks kerjasama ini adalah kerjasama secara kemahasiswaan, bukan konteks secara instansi ataupun kelembagaan di wilayah kampus. Seperti itu. Mungkin kalau dari SEMA, monggo. Silakan, Mas Genta. Di SEMA sendiri, kalau kita bicara terkait forum secara nasional, di SEMA ada FL2MI, singkatan dari Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Di situ kita juga akan membahas isu-isu yang tentunya dengan cara sesuai dengan aturan main dari forum legislasi. Khusus di wilayah Mataraman, ketua atau koordinatornya adalah komisioner ketua SEMA sebelum saya di IAIN Ponorogo, dan juga alhamdulillah baru akan lulus, yaitu dari sahabat Iqbal. Selain itu juga ada SEMA PTKIN yang juga hampir sama keterangan yang diberikan oleh pihak DEMA tadi. Mungkin seperti itu. Oke, bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi intinya akan sangat banyak manfaat kalau bergabung di organisasi, karena jaringannya bukan hanya di dalam tapi juga di luar tadi, bahkan sampai se-Indonesia. Luar biasa, nanti akan punya kawan-kawan se-Indonesia, begitu ya Mas Damar ya. Siapa sih yang nggak mau punya kenalan di mana-mana selain di sosmed kan ya? Kan itu kan masih belum jelas juga. Kalau ini kan jelas ya. Jelas masa depannya, jelas arahnya seperti apa. Satu lagi kesempatan dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan berdiri. Mikrofonnya bisa dibantu teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa. Oke, sebut nama, jurusan, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur Farakin dari jurusan PGMI. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi ke SEMA agar aspirasi kita diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kadang mahasiswa itu punya unek-unek tapi takut mau menyampaikan atau bingung mau kemana, kepada siapa aku mengadu. Silakan Pak SEMA. Tadi dari PGMI ya. Kalau di SEMA kan ada pembagian wilayah antara SEMA institut dan juga SEMA fakultas. Di Fatik itu ada sahabat Dodi selaku ketua SEMA fakultas, di Syariah ada sahabat Hanafi, di Febi ada sahabat Tisela, dan juga di Fuad ada sahabat Rama. Kalau kita bicara bagaimana kita mengaspirasikan agar diterima, langsung saja menghubungi pihak terkait atau datang ke kantor, karena akan sangat diterima. Tidak ada pilih-pilih mana, oh ini aspirasi yang akan diterima, ini aspirasi yang tidak diterima. Tidak, tapi semua akan kita terima. Lalu kita akan berusaha berkomunikasi dengan pihak kampus untuk mencari jalan keluar terkait aspirasi yang diberikan. Mungkin seperti itu. Oke, tapi peran di sini lebih mengakomodir aspirasi teman-teman ya, untuk disampaikan ke pihak kampus seperti itu ya. Oke, menjebatani lah ya sebagai penyambung lidah mahasiswa juga seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, sudah banyak hal yang kita bahas. Tentu kalau hanya 1 jam mungkin kurang. Nanti kalau mau lebih detail lagi,
lebih dalam lagi bisa langsung datang, tadi disampaikan juga di kampus 1 ya pusatnya, di BEM-nya, ataupun juga SEMA-nya juga di sana juga ada, dan di per fakultas pun juga ada. Yang paling penting bagaimana teman-teman bisa mengembangkan dan mengenali potensi diri yang ada. Oke, sebelum kita tuntaskan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa baik di studio ataupun juga yang menyimak melalui siaran official YouTube IAIN Ponorogo, kita akan minta closing statement dan pesan-pesan ya dari Ketua SEMA dan juga DEMA kepada para mahasiswa. Silakan. Selamat datang di kampus IAIN Ponorogo, kampus bergerakan, kampus hijau, kampus kita tercinta. Saya harapkan semuanya aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan terakhir, sinergi bersama kita bisa hidup mahasiswa. Terima kasih. Monggo, Ketua SEMA. Kalau ditanya pesan atau motivasi, yang jelas mulai hari ini bersama-sama kita perbaiki niat kita untuk mencari ilmu dengan tulus. Lalu mulai hari ini tanamkan dalam hati bahwasannya nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Karena nasib itu tidak tergantung dengan nasab. Mungkin dari saya itu saja. Tetap semangat dan selamat datang di kampus pergerakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hidup mahasiswa! Jangan sampai 4 tahun pulang gak dapat apa-apa ya. Jangan sibuk yang lain, tapi fokus di kampus dan juga fokus di luar kampus dalam rangka mengembangkan dan juga mengenali potensi diri. Terima kasih kawan-kawan dari SEMA dan juga DEMA Institute. Semoga memberikan inspirasi dan juga penyemangat bagi teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di dunia yang baru, di dunia kampus yang pasti akan banyak pengalaman yang didapatkan, banyak hal-hal baru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sampai di sini teman-teman perjumpaan kita dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK IAIN Ponorogo 2020. Semoga menjadi penyemangat, setidaknya ada gambaran ya, ada referensi, tidak ngeblank masuk kampus nggak tahu apa-apa. Paling nggak forum ini menjadi kesempatan yang baik untuk teman-teman mengenal lebih jauh lagi kampus dan juga kemahasiswaan. IAIN-ku? IAIN-ku? Semangat pagi! PBAK 2020 meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, dan profesional. Saya Yusran Al-Fatah, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup!